Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu damai cinta dan kasih sayang. Mohon izin yang saya hormati kepada seluruh para pemuda dan hati sepuh penyepuh kami Ibu Mbak Ayu dimanapun tempat berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat, selamat, panjang umur, rezeki tercapai segala cita. Saya lagi ada di bordir berbincang-bincang dengan saudaraku, namanya masih dirahasiakan. Oke Kang Mas, enaknya ngobrol apa ini? Ngobrol masalah rezeki kan? Wah, rezeki. Berarti semua orang perlu ini. Ya, betul. Rezeki itu apa sih, Kang? Rezeki itu sebenarnya kalau didefinisikan itu banyak sekali. Sehat juga rezeki, senang juga rezeki, harta juga rezeki, ilmu juga rezeki. Kalau rezeki sebenarnya totalitas dalam sarana untuk kehidupan ini ya rezeki. Jadi bukan Tapi uang aja. Bukan uang aja, tapi identiknya orang itu ya uang, harta, benda, identiknya. Tapi sebenarnya ya semuanya, integritas rezeki itu semuanya. Semuanya sebenarnya integritas kehidupan ini adalah rezeki. Tapi artinya rezeki itu yang positif, yang baik, yang indah, yang menyuplai di seluruh tubuh kita dan keluarga itu baik, nyaman, safety and healthy, kan bahasanya begitu, itu rezeki. Jadi bahasanya begini, bagaimana caranya supaya kita selalu mendapatkan rezeki kan itu. Dan rezeki datang itu kan sebenarnya dari kita. Semua dari olahan pikiran kita dan olahan hati kita. Awal yang pertama itu dari mengolah hati dan mengolah pikiran. Ya kan? Ya. Makanya orang itu dikasih waktu sama 24 jam. Ya. Terus sama loh 24 jam waktunya. Ada orang susah, ada orang enggak. Ada yang senang, ada yang bahagia, ada yang enggak. Berarti kembalikan mindsetnya orang masing-masing. Satu ke mindset, ke pola pikir dan cara mengolah hati, mengolah jiwa raga, mengolah hatinya. Kemudian yang kedua, hasil akhir. Itu kan berkah. Orang sama-sama di karyawan, tapi ada satu orang itu keluarganya enak, tertata, anaknya sekolah tinggi-tinggi, rumahnya bagus itu. Ada karyawan yang lain, rumahnya biasa, kehidupannya kurang aja. Ada sisi lain, ada yang negatif sama positif, ada yang kurang, ada yang lebih. Padahal kerjanya sama-sama di pabrik. Gajinya sama-sama. Gajinya sama-sama. Tapi ada yang berkah, ada yang enggak berkah. Kan gitu. Jadi kembali ke diri masing-masing. Kalau datangnya rezeki itu dari orang-orang pintar, semua dosen kaya, hebat. Tapi enggak juga. Enggak semua dosen hebat, enggak semua dosen kaya. Kaya ini definisinya lahir batin loh ya. Kaya hati, kaya lahir, kaya harta, kaya saudara, kaya ilmu, kaya sahabat, kaya segalanya. Bukan hanya kaya harta yang saya maksud. Termasuk kaya hati, kaya teman, kaya saudara. Temannya banyak, saudara banyak, kaya ilmunya, kaya segalanya lah. Yang saya maksud itu. Kalau ukurannya pintar ya semua dosen hebat, kaya, mulia. Nggak ada kekurangan apapun, enggak juga. Kalau ukurannya pintar. Kalau ukurannya berat, semua kuli panggul pasti kaya. Kan berat kerjanya. Tapi enggak juga. Ada yang kaya, ada yang enggak. Dari pintar enggak, dari kaya enggak. Kalau ukurannya waktu, yang kaki 5 di pinggir jalan, yang 24 jam buka toko, kaya semua. Kalau ukurannya waktu, enggak juga. Kan gitu. Kalau ukurannya ibadah, semua kiai, semua ustadz, semua ulama, semua orang-orang yang dekat dengan Allah kaya. Enggak juga. Kan gitu. Jadi ukurannya bukan dari luar, terus ukurannya gimana? Supaya satu orang itu kaya hati, kedua kaya harta, kaya ilmu, kaya saudara, kaya segalanya. Ukurannya itu dimanapun tempat berada, yang mendapat ridhonya Allah. Dimanapun dia, Allah itu senang, Allah ridho.
Tuhan seneng, Tuhan ridho. Ada orang kaya yang Tuhan nggak seneng, ada. Dia yang jauh dari Tuhan, kaya dia, tapi sejatinya pikiran dan hatinya gelisah. Orang yang senang dengan Tuhan, yang hidupnya tenang itu yang dekat dengan Tuhan, dan bahasanya seperti itu. Jadi ukurannya ditarik ke dalam diri kita masing-masing yang mendapatkan ridhonya Allah, yang Allah senang, yang Allah suka. Di mana pun tempat berada itu, mau dari kuli, mau dari ojek, mau dari guru, mau dari pengusaha, karyawan, di pemerintahan, di mana pun tempat berada, yang Allah ridho itu pasti menemukan itu. Kalaupun nggak kaya harta, dia kaya hati. Dia menemukan ketenangan, tertata hidupnya. Di bawah bisa jadi kebahagiaannya melebihi orang di atas. Nyatanya ada direktur yang pakai dasi jatuh dari bunuh diri dari lantai. Kan berarti dia kosong hatinya. Ketenangan batinnya nggak ada, pikirannya nggak ada. Karena surga dunia itu dimiliki hanya orang yang hatinya bersih, pikirannya jernih, yang dekat dengan Gusti Allah. Tuh. Nah, ridhonya Allah itu dari mana dulu? Dicarinya baru kita cari. Supaya kita mendapat ridho Allah itu dari mana dulu? Nomor satu yang nggak bisa dihindari, nomor satu, ridho Allah biridho waliden. Ridhonya Allah tergantung pada kedua orang tua. Cari dulu, di sini harus benar dulu. Harus berbakti sama ibu dan bapak. Ilmu nyata. Surga di bawah telapak kaki ibu. Nyari surga di masjid nggak ketemu, di musola nggak ketemu. Nyari surga di Ka'bah nggak ketemu. Ayo ingin bukti? Saya sendiri membuktikan. Surga dunia ya, kalau bukan surga akhirat. Saya ngomongnya surga dunia. Kalau surga akhirat tuh saya belum membuktikan. Kalau surga akhirat ya nanti urusan kita sama Allah. Yang surga dunia yang saya ngomong. Saya dulu sering ke masjid, sering ke ini, tapi jauh dari ibu saya. Saya hidup berdua nggak cukup buat makan, kayak di neraka rasanya. Kurang terus. Setelah saya cuci kaki ibu, yang segelas buat minum, yang lain buat mandi, saya minta sama Gusti Allah, saya mau ngapain ibu saya. Alhamdulillah, saya menemukan surganya dunia. Saya seperti hidup ada di surga saat ini. Sampai ibuku bilang, sampai kerungut tadi barusan. Ya lek di surga dunia oleh aku, nggak kurang apa-apa ibuku. Ya ternyata bahasa nggak kurang apa-apa ini juga mindset. Aku mah nggak kurang apa-apa gitu. Itu dari ibuku bilang. Ibu saya kan bilang barusan, aku kurang apa-apa lain. Aku sekarang sebagai dunia, ayo menuju Bu, Kita nomor satu mensurgakan ibu dulu. Seperti ibu ada di surga dunia, yakin kita merasakan di surga dunia. Ibu senang, kita senang. Ibu bahagia, kita bahagia. Itu PR. Kemudian ayah, kebetulan ayahku udah kembali ke tahun 99. Jadi belum sempat membahagiakan. Sekarang tinggal doa-doa aja sama ayah. Kemudian setelah itu, nomor 2, jangan mengkhianati istri kalau suami. Dan istri harus patuh taat sama suami seperti taat patuhnya saya seperti ibu saya. Enggak boleh menolak A, jawaban B, C, D, enggak boleh. Suami A, istri A, suami B, istri B. Kalau enggak setuju mengajukan pendapat, Pak mohon maaf, kayaknya B enggak bagus. Kayaknya kalau C gimana? Nggak boleh ribut sama istri sama suami, nggak boleh ribut. Apalagi ribut duit, nggak boleh. Kalau suami ribut duit, itu rezeki mau datang takut. Jangan ada ribut di rumah itu, karena ribut di rumah itu anginnya mendengar, buminya mendengar, yang ngomong jiwa raganya mendengar, seluruh malaikat mendengar, alam merespon, menolak itu. Karena di situ ada ion-ion negatif semua dalam rumah itu. Ingat. Siapa berpikir positif, seluruh alam mengamini. Siapa berpikir positif, mindset is pray, seluruh alam mengamini, mengiyakan. Tapi kalau seseorang berpikir negatif, alam menolak. Jadi kita harus selalu berpikir positif, agar seluruh alam itu merespon kita, membantu kita, menolong kita. Ridho, alhamdulillah, hirobil, ngalamin. Ngalamin apa? Alamin.
bersyukur sama Allah dan seluruh alam. Kan gitu. Kalau istri sudah berbakti sama suami, udah benar itu pola. Suami berbakti sama ibu, ibu bapak, istri berbakti suami. Ini udah benar. Ini nggak boleh goyah, nggak boleh ada masalah. Kalau suami istri ada masalah, zaman dulu membangun nikah, dibangun ulang nikah ulang, datang ke tempat kiai, dinikahkan lagi, namanya bangun nikah, disaksikan kiai. Nah kita nggak usah saksikan kiai, kita sendiri aja maaf ya Pak, kita kayak teman-teman baru lagi. Saya itu sering berdoa begitu kan Mas. Saat saya dengan istri itu sedikit gerd, ya Allah jadikan saya ABG lagi sama istriku. Berarti tiba-tiba rasa seperti ABG lagi, langsung tak peluk erat sama istriku. Ya Allah jadikan rasa saya ABG lagi sama istriku ya Allah. Rasa kan, kalau badan kan nggak bisa. Ya Allah jadikan rasa cinta pertama lagi saya kepada istri saya. Langsung tak peluk erat tuh. Tiba-tiba ada rasa itu gitu. Bahwa mimpinya pacaran sama istri. Begitu. Orang aneh kan gitu. Tapi bukti nyata gitu. Nah, setelah ini nggak ada masalah, baru periode berikutnya. Jangan nyakitin hati orang. Jangan nyakitin hati orang. Apalagi fisik. Hati aja nggak boleh disakiti. Kalau jenengan orang yang betah melek, omongannya mandi. Ingat-ingat itu ibu. Kalau orang betah melek, ini omongannya mandi. Kata-katanya kun. Itu udah ijazah dari Gusti Allah. Orang yang meleknya kuat itu ininya ucapannya mandi. Tapi ucapan yang sudah mulai dibersihkan. Makanya kita harus mulai jangan mengumpat, jangan bahasa binatang, jangan bahasa kelamin, jangan bahasa kasar, jangan bahasa BEGO TOLOL GOBOLOK, jangan. Jadi bahasa kita itu yang bagus, semuanya bagus, yang keluar dari lisan kita semua bagus saja. Kalau nggak bagus cepat, wah lupa, ya Allah saya salah hari ini. Suwedi, kalau sampean sudah nggak bisa mengumpat, sekali mengumpat jedet suwedi seluruh tubuh, nyesel gitu rasanya. Langsung ya Allah mohon maaf saya salah ngomong hari ini. Selalu dempet itu. Nah setelah saya nggak bisa nyakitin orang, hati atau pikiran atau fisik orang, urutan berikutnya. Kalau utang-utang harus beres, jangan sampai ditinggalkan, jangan sampai lari. Kalau belum bisa, ada omongan yang penting enggak ada niat di seluruh tubuh ini meninggalkan utang. Coba semua. PT ATP itu dulu kebakaran, utang saya 29 juta ya. Tapi saya cicil beres juga. Yang punya catatan kan saya nggak mau punya utang sama orang. Ya alhamdulillah, beres. Nah setelah utang-utang nggak ada catatannya bagus. Nomor berikutnya rajin sedekah. Nomor 5 ya berarti. Rajin sedekah. Nah, rajin sedekah itu kategorinya bukan hanya harta aja. Senyum juga sedekah. Makanya banyak senyum. Terus ilmu juga sedekah. Doa juga sedekah. Jadi sedekah itu kan indah. Nggak bisa dengan harta, dengan senyum. Nggak bisa dengan sapa. Nggak bisa apa dengan kebahagiaan, nggak bisa dengan doa. Kita doain satu lingkungan aja, dengan doain setiap malam doain, ya Allah pelanggan saya semua sehat selamat, panjang umur rezekinya, banyak duitnya ya Allah, nanti ya, kalau udah banyak duitnya pasti datang ke tempat saya, pengen inilah, pengen itulah, pengen segala macam. Kan gitu. Doa kita itu makanya engkau material itu pinter dia. Engkau material itu doanya gini, doanya engkau material. Ya Allah, jadikan kanan kiri saya sugih semua, mulia semua, hebat semua, kaya semua ya Allah. Nanti kalau dia bangun rumah, pasti beli material saya ya Allah itu. Itu doanya orang engkau. Jadi nggak ada jahat sama lingkungan. Doain baik aja lingkungan. Suruh kaya semua. Engkau material itu. Karena kalau nggak kaya nggak bisa bangun rumahnya. Iya kan? Ya. Nah itu sejarah doa. Nah nanti kalau setelah doa sudah, senyum sudah, ucapan sudah, dari sudah, sedikit dengan harta, sedikit yang kita punya, namanya rajin sedekah. Polanya pola memberi, polanya memberi aja. Polanya ini dalam tubuh itu memberi, pola memberi. Nanti kalau setelah itu dengan kucing kasihan. Sekarang kan kucing di rumah saya banyak banget.
Asal pagi duduk langsung klik, siang klik, sore klik kucing. Dari mana-mana sekarang banyak banget itu. Saya udah stokin itu. Karena saya ciriin setelah saya ngopen kucing liar, bukan saya nggak nyium kucing. Kucing nggak boleh masuk ke rumah saya, nggak boleh. Satu ireng itu yang masuk itu, keluarin masuk keluarin. Saya nggak mau ada ikatan batin dengan kucing. Kalau ada ikatan sedih, mau nggak mau ikatan dengan tapi bantu. Kecoa dikeluarin, semut dikeluarin. Saya tadi hari ini nyelamatin semut tiga, tiga. Oh banyak yang dari orang tamu datang tadi sih dari Mas Surono datang. Ini kan banyak cangkirnya. Waduh Mas jangan dibunuh Mas. Langsung tak tiupin satu-satu itu, udah lengket itu. Yang siangnya, sorenya bekas kopi saya ada 2. Waduh, dulu-duluan tak julitin gini Mas. Semut. Ya Allah mudah-mudahan gue belum mati nih. Tak giniin. Masih hidup, padahal udah lengket di kopi. Ya Allah, selamat. Nyelamatin selama 2 yang telak. Yang sebelumnya saya kan masih hidup semua. Tapi udah kelihatan mati. Tak julit dari kopi, tak lepas masih bisa hidup. Nyelamatin semua 2 hari ini. Gitu. Semua menyelamatkan apa yang di lingkungan kita yang ciptanya Allah. Sedekah kan termasuk sedekah semut, sedekah kucing. Ya. Nggak open orang. Kalau habis makan, kalau ada kopi, cepat beresin kopinya biar nggak membunuh. Ini penting ya saudaraku sedunia. Kalau habis ngopi, kopinya itu cepat dicuci air putih supaya tidak ada semut yang nempel di kopi mati. Jadi kita mengurangi membunuh semut. Nah ini penting ingat. Kedua, kalau habis makan ada tulang, ada yang kira-kira dimakan semut, itu dicecerin. Kalau saya habis makan sore ini kan, saya lepas di bawah pohon satu, tahun sama. Saya sisa makan itu, sedekah semut yang di sini, 10 sana, habis makan. Nah ciriin, setelah saya makan di tempat bude, order itu datang banyak. Saya tempat makan bude ini, mana? Beli di mana? Udah tempat bude aja. Karena beliau juga berdoa, ya Allah, semoga keluar karyawan yang maju nasib beli saya. Gitu. Ya. Dia pengen beli rumah, sebenarnya dia bisa beli rumah. Nah kita dari bahasanya kalau bisa membeli sesuai dengan hati, membeli yang di saudara dulu, yang terdekat dulu. Kalau membeli ke restoran ya sedikit saudara aja yang dekat ada, ngapain beli di restoran? Kamu kok nggak nguri-nguri hambamu? Siapa yang nguri-nguri hamba Allah, kita akan diuri-uri Allah. Siapa yang membeli hambanya Allah yang kecil, kita akan dibeli yang gede. Rumusnya makanya kalau beli karena kasihan, penting itu. Wah kasihan amat, beli aja. Kan kasih. Setelah kasih dia bilang terima kasih. Dikasihnya udah diterima kan. Terus kita udah memberi kasih, yang makasih ngasih kita. Rumusnya. Terus berarti tadi 5. Udah 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. 5 kan sedekah kan? Sedekah. Nah setelah itu urutannya nomor 6. Nomor 6 ini sebenarnya antara ikhlas, sabar itu mirip-mirip. Tinggal ngurutin aja. Karena kalau dari lakukan urutannya sama. Nah, nomor 6 itu ikhlas. Harus punya ilmu ikhlas. Kalau orang punya ilmu ikhlas itu dunia damai. Terbukti nyata kemarin saya pesen wayang gede yang datangnya kecil. Setelah saya upload di video ada yang ngasih komentar, enak ya dunia kalau orang semua pakai hati, dunia itu adem katanya. Dari mas saya belum tak apa namanya itu lupa kalau di sini. Ntar ingat kalau pas saya buka Facebooknya. Nah setelah kita ikhlas ternyata barangnya hasilnya sore datang. Jadi kita nggak ada beban. Kalau saya siangnya ada beban, waduh malu dengan diri sendiri, malu sama Gusti Allah, malu dengan apa yang kita ucapkan selama ini. Jadi kita ini komitmen dengan apa yang kita tulis ini komitmen. Orang suruh ikhlas, ya kita harus belajar ikhlas. Walaupun tadinya secara manusia itu ada sifat manusianya yang muncul. Karena selalu ya ingat-ingat itu. Kalau ada telaga yang bening, atau air yang bening, dilempar batu, cerot, pasti muncrat dia airnya. Tapi setelah airnya muncrat, airnya tenggelam dia di dalam. Setelah batunya di dalam telaga, karena bening kan kelihatan, nggak goyang lagi dia. Manusia sama, setiap ada masalah sedikit pusing, ada. Tapi setelah sedikit pusing, dari pikiran turunkan ke hati. Setelah sampai hati, kasihkan Allah. Allah siap nampung masalah kita itu. Ini yang nggak semua orang tahu rahasianya.
Kenapa Mas Pulang selalu cengengesan? Ya, saya mah udah dijamin Allah. Iya, iya, iya. Karena setiap ada masalah, saya turunkan ke hati saya. Setelah sampai ke hati saya kasihkan Allah. Ya Allah, sebelum akhir bulan bayar bank. Malah nggak akhir bulan, malah habis ngomong langsung ditramper. Ya Allah, saya bayar anak sekolah. Cuman ini jangan dicontoh, nggak semua orang bisa. Karena saya siap mengosongkan BCA saya. Kosong isi, kosong isi, kosong isi. Itu nggak semua orang bisa. Karena belajar dari para wali Allah. Para wali Allah itu tidak ada kekhawatiran dalam hidup. Nah, kita harus belajar ilmunya para wali. Jangan khawatir hidup ini, karena ada Gusti Allah. Nah, kecuali Allah nggak ada, khawatir kita. Maksudnya gitu. Karena ada Allah, jangan khawatir. Kayak kita lah, misalnya mau hajatan, ada paman, atau mau ada apa, ada temennya, ada yang lebih tinggi kan, udah tenang aja. Wah, ada Pak Dima, tenang saya. Ada Mas mah tenang. Misalnya di danau ada Pak Gondrong, wah tenang, aman pasti kan, ada Pak Gondrong. Nah, ini sama kehidupan ini. Ada Gusti Allah, tenang aja. Sebentar ngadu sama Allah, kita cemen banget sama Allah itu. Cemen banget. Wong saya nyari baut aja ngadu sama Allah. Nyari baut. Ini piring saya kan nggak ada bautnya. Waduh, kok cuwel, lepas nih. Saya nyari-nyari nggak ada. Ya Allah, mau ada baut ya Allah. Tak cari muter. Walalah, nggak kepake baut, masih nempel. Tinggal muter, cit. Langsung dipasangkan di piring. Dalam hati saya itu ketawa. Ya Allah, saya itu secemen ini, baut aja bilang engkau ya Allah gitu. Mesin kan rusak. Anak buah saya, ini kan namanya papan kan. Bolong papanya. Terus bahannya itu lem. Jadi yang bolong tadi kena lem ke papan. Anak saya udah 30 menit di situ nggak ngomong saya. Mesinnya nggak bisa jalan, Om. Tak cari nggak masuk logika ini. Semua rumus komputer jalan. Rumus komputer semua jalan. Ya kok nggak jalan gitu? Ya Allah, gimana ini? Udah maju kamu, maju, digerakin Allah saya. Setelah saya maju, saya coba goyang-goyang ini. Coba guys, papanya kan nggak bisa goyang. Wong lemnya nempel sama papan. Lah rumusnya udah, rumus komputer. Tapi kok nggak jalan kan aneh. Tak kunci. Tak diambil bahannya. Loh, bahannya ada lemnya yang nempel ke papan tuh Mas. Padahal senior lem nempel di bahan, kena lem bahan, jadi antara papan sama bahan itu kena lem, jadi nggak bisa gerak. 20 kepala, ada lem semuanya nggak bisa. Kalau satu ketahuan, jedrek, bisa kalah dia dengan gerakan mesin. Ini karena 20 nggak kuat mau gerakin. Terus saya buka, oh yang kena lem. Coba ambilin semua lemnya. Jadi ini bahannya, jangan diambil bahannya, bawa dari kasih minyak, ya kalian jalan. Loh. Kadang-kadang ada yang nggak tahu pun tanya Allah, mesin rusak aja tanya Allah. Allah tunjukkan. Jadi semuanya nggak ada yang bingung kita nggak tanya Allah itu nggak ada. Makanya ya Allah ini nggak tembus ya Allah, udah tersangkut ya Allah. Jangan mikir nanti Juni juga lah, ini urusan Allah lah. Engkau jadi beresin Allah. Allah itu rencananya lebih baik daripada rencana kita. Tuh, iya. Itu aja. Udah pakai ilmu sabar ikhlas aja udah. Yakin aja. Memang kita karena belum tahu rahasianya aja. Kalau udah tahu rasanya baru ngerti kita, oh gitu. Terus nomor setelah ilmu ikhlas itu mentok, ikhlasnya itu mentok, lost dual, apa ikhlas. Itu ilmu dari ibu saya. Dan nanti kalau kita udah belajar itu, anak-anak sama juga punya ilmu ikhlas. Artinya itu mau yang sepeda merah yang jelek ditaruh di luar gak hilang. Sebulan ditaruh di luar gak hilang gitu. Sepeda yang jelek. Kira tak beliin yang baru, sama aja ditaruh 2 jam di luar, hilang. Baru 2.500.000 atau 700 ini. Terus apa 700 lupa. Katanya, Pak, motor sepedanya hilang. Kamu sedih enggak? Enggak, Pak. Ntar kalau punya duit beli lagi. Bagus, hebat. Anak Bapak berhasil. Saya katakan berhasil, dia kehilangan enggak sedih. Berhasil kita nyita anak. Kalau anak kita kehilangan barang enggak sedih, kita bersyukur. Berarti dia enggak terpaku urusan dunia. Kalau kita terpaku urusan dunia hilang puyang, ya itu sifat manusia yang muncul. Wah sejatinya semua itu punya Allah. Makanya saya mesin udah 100 juta, nggak bisa bayar belum 3 bulan, diambil silakan.
Saya masih nyanyi campur sari. Teman-teman saya, sampai mesti diambil gak sedih. Malah nyanyi campur sari. Nah, ya Allah, gimana lagi? Ya jadi masih sedih. Sama yang ngambil itu, katarak 3 bulan gak sembuh itu. Masuk rumah sakit. Saking mungkin Allah sudah ngasih peringatan dia aja tegel-tegel dari manusia gitu. Jangan tegel-tegel gitu. Tapi ternyata mesin diambil itu mau dibeliin Pak D itu. Jadi caranya Allah biar nggak ngedit. Nah, Allah punya rencana. Rencananya Allah lebih indah nanti. Ingat aja, rencananya Allah nanti lebih indah. Tapi kita nggak tahu aja. Gitu. Nah, suruh sabar sama ikhlas tadi. Setelah kita punya ikhlas mantap, nomor 7 sabar. Ber. Apapun sabar aja gitu. Nah, kalau mau marah narik nafas 7 kali. Allah, sabar ya Allah sampai 7 kali nanti gak jadi marah. Kalau mau marah itu naik tarik nafas 7 kali. Gitu. Nah, caranya kenapa orang itu gampang marah itu? Karena ibarat makan nggak dibuang air besar, ibarat minum nggak dibuang pipis. Orang yang gampang marah itu karena orang makan nggak buang air besar, orang minum nggak pipis, ibaratnya. Tapi tempatnya di sini, mikir terus nggak pernah dibuang, mikir aja tiap hari, nggak pernah bermeditasi, nggak tahu cara buangnya. Pagi bangun tidur sampai sore, mikir untuk dunia, untuk apapun. Sebelum tidur, buang dulu. Duduk, ya Allah, semua masalah hari ini semoga Engkau ridho, apapun yang akan Engkau senang ya Allah. Semua ikhlas Engkau ridho. Mudah-mudahan sesuai dengan maumu apa yang berat dari bangun tidur sampai mau tidur ini ya Allah. Segala urusan Engkau yang punya ya Allah, dah kupasrahkan, Engkau yang bayarin semua, Engkau yang menyelesaikan semuanya. Pas kalau yakin dan percaya dengan ya Allah, sampai kosong, nggak ada lagi urusannya. Itu cara buangnya. Ini S2 aja nggak bisa kemarin tanya jawab. Ada S2 bingung, gimana cara membuang pikiran supaya nggak stres? Gimana cara mengurangi? Ibarat makan, masuk di perut nggak dibuang, sakit perut. Minum nggak dibuang, pipis sakit, kencing. Orang mikir terus, nggak dibuang, ya stres. Oh ya Mas Boleng itu nggak pernah sedih. Tanah dikasih Gusti Allah kabeh sedih. Nyum aja udah ketawa. Nggak punya duit aja ketawa, apalagi punya duit. Lalu posisi biasa kosong aja ketawa nyamuk jangan sehari, gimana kalau punya? Saya posisi begini, seneng nih. Untuk kalau sugih kayak apa lah. Nanti kalau kaya kayak apa senengnya gitu. Oh, gini aja udah seneng buah ketawa ya. Wah udah bahagia terus. Padahal ya utang ya ada. Enggak, jangan dipikir utang miliknya Allah. Nah giliran bayar yakin bayar gitu. Nah, itu. Entar giliran bayar yakin bayar. Diwakini. Saya mah nggak mungkin nggak dibayarin Allah. Nggak mungkin masalah saya nggak diselesaikan Allah. Nggak mungkin. Nggak mungkin saya nggak dibantu Allah, nggak mungkin. Yakin. Saya dibantu Allah, saya ditolong Allah, yakin diselesaikan Allah, yakin. Sampai timbul ngenul yakin, nggak ada khawatir lagi. Los dul. Nah nanti kok enek orang yang punya utang sama kita maki-maki, jaga sepuro, maaf. Nanti Allah ini saya bayar. Maaf nanti saya bayar. Kalau maki-maki ya udah bener maaf. Kalau perlu cium kakinya, cium aja. Kalau saya harus cium kakimu tak cium. Nggak kuat nanti. Kalau kita sudah, tapi kalau enggak jangan pernah bersujud di kaki orang, selalu tidak fatal. Fatal itu kayak saya dulu. Saya 4 tahun, 6 tahun kerja di BAD nggak dikasih pesangon. Saya nganggur. Saya datang ke Korea, bos nggak dikasih. Enggak ya? Benar, nggak dikasih. Enggak. Satu lagi bos, saya nggak dikasih pesangon. Enggak. Satu kali lagi ya, bener saya nggak dikasih pesangon. Enggak, ya sudah, saya minta maaf ya Pak, saya nama Allah, sujud 3 kali, habis rata papi dengan tanah. Gusti Allah aku nggak terima, mbahku nggak terima semua, ngamuk semua, putunya kok disakiti.
Fatal itu. Wong saya nganggur kok, gak dikasih duit, dia kaya kok buat sendirinya. Saya berjuang selama ini, ngamuk semua. Jadi jangan kayak kekerasan. Tapi kalau nggak fatal jangan, doain ya Allah. Kalau dilawan orang, disakiti orang, jadikan dia orang baik, orang soleh ya Allah. Kalau disakitin orang, jangan dibalas sakit. Kalau dijahatin, jangan dibalas jahat. Balaslah kebaikan. Kalau orang dijahatin orang, dibalas jahat, nilainya sama dengan 11, 12, mirip, beda 1. Tapi dijahatin, balas kebaikan, nilainya plus, cukup, bedanya 11, 20, 9. Yang nggak boleh jahat sama orang baik, malah orang baik gitu. Makanya jadilah orang baik, tapi jangan pura-pura baik, harus baik beneran. Nah, kalau udah sabar itu mentok, udah bisa sabar mentok, ya Allah semua urusan padamu, innallaha ma'as-sabirin. Baru nomor 8, ikhlas, sabar, jujur. Gini sebenarnya urutannya nggak apa-apa diurut-urut. Jujur, kan udah jujur bakal mujur, sampai tak tulis. Jujur mujur, kalau nggak jujur hancur. Itu udah pepatah, atau bahasanya kalau nggak jujur itu hati nggak seneng. Kalau nggak jujur yang ngomong jiwa raga nggak seneng. Kalau nggak jujur malaikat nggak seneng. Kalau nggak jujur Allah nggak seneng. Nggak tenang juga. Kalau nggak jujur lawan bicara Anda juga nggak seneng. Jadi kalau orang nggak jujur itu seluruh alam nggak seneng. Loh kok dipiara? Karena hati kita masih ketutup. Buka hati kita, buka pikiran kita, harus jujur teruji. Jujur teruji, katakan terus terang apapun yang terjadi. Nah, nomor 9, syukur, bersyukur. Syukuri, mau apapun bersyukur aja. Syukur itu lewat ucapan, alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Lewat lisan. Kemudian di hati kita bersyukur, ya Allah, makasih. Saya itu sering sama istri, makasih ya yang kita ini sholat bahagia ada surga yang biasanya mau main bola pagi bisa, siang bisa, malam bisa, sholat waktu bisa ya yang mau apapun bisa ya Allah, mau apa aja datang, kita nggak kurang apa-apa. Istriku pernah bilang, ini kurang ini, nggak boleh bilang, jangan bilang, saya terus cabut omonganmu. Kita nggak kurang apa-apa, iya, kita nggak kurang apa-apa. Ya artinya kemarin ini ngomong cabut masa mengenai salah mas. Kita akan dapat terang-terang 100 juta. Ya kita dapat, istri bilang kita akan dapat gaji 100 juta. Arya bunga, Arya kan lelek 10 juta. Omongannya cabut mas, kita dapat 100 juta mas. Iya 100 juta kita dapat, 100 juta mas cabut. Sampai dia ikhlas. Satu keluarga komitmen, mindsetnya sekeluarga nggak kurang apa-apa. Satu keluarga loh, ya bulan aja udah tahu. Digawe mindset positif lalu. Kalau ada satu keluarga yang mindset negatif langsung dibenahi. Ngomong jorok benar, enggak boleh ngomong gitu langsung tegur mereka. Saling ngelain satu. Nanti gila mana kita bapaknya ini salah ngomong diingetin. Pak kan nggak boleh ngomong gitu. Oh iya saya salah maaf. Sering sekali saya kalah sama anak itu sering sekali kalah ngelain sama anak sering kita. Pak katanya suruh sabar. Kok bapak nggak sabar? Oh biar ngomong jajal. Kan terus, kamu jangan banyak main. Pak, kalau seusia saya, kalau nggak mau main ngapain? Ya belajar lah. Nah ini kan semua juga sambil belajar. Udah, ya bagus kalau gitu. Ini loh Pak, ini kan bikin pintar. Ini ada bahasa Inggrisnya Pak. Ini bahasa Inggris nih, saya belajar bahasa Inggris. Ini main tapi bahasa Inggris. Saya belajar bahasa Inggris Pak. Terus dibuktikan sama dia, Pak, bahasa Inggris saya 100 semua tahun. Gara-gara saya main, ada bahasa Inggrisnya. Maka Bapak harus boleh. Oh iya, boleh tapi 2 jam aja ya. Ya, semua di mindset. Nah, syukur kita nggak lama ya syukur ya orang. Apa nggak punya? Kalau nggak ada juga tetap syukur, yakin aja. Nggak ada udah tinggal nyamper di depan. Jangan khawatir. Kadang-kadang undangan nggak udah duit, udah yakin aja. Pinjam Bude mau undangan pinjam 200. Percaya dia. Bude pinjam 500 buat undangan. Percaya. Ntar ada dulu langsung kasih. Nah, setelah syukur nomor 10, komitmen tanggung jawab. Komitmen. Syukur komitmen tanggung jawab. Pasti. Kalau nggak bisa pastiin jangan ngomong. Nah ini kita kan dalam rangka mengolah itu kan. Pasti nggak pasti kan berapa hari. Ya. Itu biasanya saya nggak begitu.
Kalau saya sama orang misalnya janji tanggal 10 gitu. Jadi orang dijanji tanggal 10. Saya janji dia nggak tanggal 10. Tanggal 12 atau tanggal 13. Saya mundurin. Bila mana nanti meleset dari sini ada jarak. Tapi yang biasanya sebelum janji dia udah dapat saya malahan. Karena ya biasanya saya selalu dianugerahi Allah. Bahkan utang piutang ini seperti ini sekarang saya udah minum satu ini, utang material. Ini kan utang material bangsa ini benang segala macam. Dulu sebelum saya siteng itu, saya selalu utang sama dia, ada utang. Sekarang setelah saya mindset kan, berarti kan tak pasang. Setelah saya ini ada sisa duit. Setelah saya ini saya bisa nyimpen saldo gitu. Sebenarnya ininya juga, tapi adanya lantarannya gitu. Sekarang saya punya saldo di dia. Di sini ada punya saldo saya. Ada duit tak kirim, gitu. Saya harus nyawa di sana. Bahkan saya pengen tuh misalnya di masyarakat di kas punya duit berapa, di tempat yang lain berapa, di tempat lain berapa. Bila mana kita perlu tinggal ngambil. Di saat kita kaya itu naruh di RT misalnya, di RW misalnya, kas itu untuk simpan pinjam, nanti kalau mau lebihin nggak apa-apa, biar jadi banyak, tapi duit kita kan pengen, nah itu belum berhasil, belum terlaksana. Kayak di warung depan misalnya, saya mau nabung di warung depan sebesar punya 5 juta aja di situ, aman saya gitu. Tapi itu biar di situ kita makan beli, nanti pas saat nggak ada baru kurangi itu gitu. Belum berhasil. Nah, setelah komen bertanggung jawab nomor 11 harus eling 24 jam. Hati dan pikiran kita selalu ingat Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nomor 12 udah pasrah total. Pasrah total. Sekitar 12 macam ini. Dari berbakti ibu, istri berbakti sama suami, jangan nyakitin orang, punya utang beres, sedekah, ikhlas, sabar, jujur, syukur, kemudian tanggung jawab, ilmu, pasrah. Yakin bisa melewati ini, ada di surganya dunia. Seperti ada di surganya dunia. Jadi nggak perlu kita banyak. Nggak perlu kita banyak ini. Hanya 12 macam dilakukan aja. Kita punya banyak, kalau nggak bisa melewati ini, percuma. Untuk pengetahuan akhirnya kita punya. Kita banyak terus dipraktekkan, top dia. Tapi kalau kita nggak bisa kita banyak, ya udah praktek 12 macam aja ini. Pasti ini semua ada di dalam kitab. Ya. Nggak mungkin melewati ini. Pasrah total nomor Allah nomor 12. Nanti saya bikin di tulisan penemuan kita yang harus dilakukan gitu. Jadi setelah kita melakukan nomor 1 sampai 12, yakinlah Allah ridho, Allah suka, Allah senang. Jadi dimanapun seperti diberkati, di mana-mana kita nggak boleh susah sama Allah. Salah satu tandanya gini, kayak di meja ini. Salah satu tandanya ya, kita ini nggak sama Allah tuh kadang bikin nggak ada itu. Tapi 1 hari 2 hari, wadah banyak, nggak ada lagi, nggak ada lagi. Itu tandanya hatinya benar, pikirannya benar. Tapi kalau hatinya salah, cara pakai hati salah, hatinya ketutup, pikirannya tertutup, kita nggak ada jalan Allah, dia nggak pasti boleh jatuh, mas. Jatuh sampai sadar dan menyadari baru ditolong Allah lagi. Itu makanya ada orang sulit banget nggak menemukan jalan hidup, bahasanya sampai diruat. Wah, harus diruat dulu itu, nah. Diruat, dibersihin dalamnya, diruat dulu, diruqyah kalau bahasa itu karena nggak melewati 12 macam ini. Ya, nah itu rumusnya. Makanya supaya kita tahu gimana, harus banyak belajar. Kita harus banyak belajar dari siapapun, dari manapun, harus banyak belajar. Karena rumusnya, kalau kita ingin berubah hidup kita, harus merubah cara berpikir. Rubahlah cara berpikirmu, maka duniamu akan berubah. Selama ini kita kok nggak menemukan kemuliaan, itu kembali yang pertama, ini salah mindset, salah berpikir. Pikiran kita salah, harus dirubah. Nah, orang yang naik derajat itu orang yang berilmu. Pengen naik derajatnya itu harus berilmu.
Harus ilmunya banyak dalam diri kita. Harus belajar dari manapun, dari siapapun. Naik derajat gitu. Nah, pengen naik derajat berilmu kita harus banyak belajar. Dari 1000 guru kurang, 1000 kiai kurang, 1000 ustadz kurang, 1000 ulama kurang, 1000 biksu kurang, 1000 pendeta kurang, 1000 romo kurang. Kita jangan miak-miak apapun, belajar tanpa pandang ras, suku, agama dan golongan, tapi agama kembali ke masing-masing. Karena yang ditunggu ulama sekarang, yang ditunggu pendeta sekarang, yang ditunggu romo sekarang, yang ditunggu biksu sekarang, yang ditunggu seluruh pembicara di Indonesia ini adalah pembicara yang menyampaikan kebaikan pada umatnya, juga menjaga 6 agama, ratusan aliran kepercayaan. Tapi agama kembali masing-masing. Ia menceramai kepada umatnya, juga menjaga 6 agama, 1 aliran kepercayaan. Aliran kepercayaan dibagi lagi menjadi ratusan lagi. Itu yang ditunggu negara. Kalau ada penceramah hanya menceramai umatnya dan merasa dirinya benar dan menyalahkan orang lain, menyalahkan agama lain, negara belum menunggu. Yang ditunggu saat ini itu seperti contoh Gus Idam, itu ditunggu negara. Gus Nuril ditunggu negara. Gus Muafik ditunggu negara. Gus Mus ditunggu negara. Master TM ditunggu negara. Saiful Karim ditunggu negara. Ini contoh ulama yang menyampaikan kebaikan juga merangkul negaranya. Dan yang tidak memecah belah antar umat beragama, ia persaudaraan, dia bersaudara tanpa pandang ras, suku, agama dan golongan. Ya, bersaudaranya di Indonesia, setanah air, sebangsa Indonesia. Ini yang ditunggu negara. Apalagi saya pas pakai pelatihan kader kebangsaan. Jadi kita semua se-Indonesia ditunggu saling menceramahi, saling mencerahi, membuka pikiran yang tertutup, menerangi hati yang gelap, yang beragama kepada keyakinan dan kepercayaan masing-masing, tapi tidak merasa benar, paling benar, tidak merasa paling benar, dan tidak menyalahkan agama lain, tapi merangkul yang lain. Oke? Mungkin itu aja, memang sudah 30 menit, malah lebih malah. Kang Mas, mungkin ada yang ditanyakan lagi, atau cukup? Kita geser ke rumah. Di dalam aja, mau kemana ya, kamar ya? Sini aja, sini. Nyalain, kan nggak boleh. Mau bebas? Sini aja? Sini, foto kali. Yaudah kalau Mana ada lagi? sono ini sini yang dekat. Iya. Nanti ada gayungnya. Mungkin ada yang diseringin lagi, penutup. Tadi kan rezeki ya, rezeki aja udah. Atau season ini kita tutup dulu aja. Season ini kita tutup dulu ya, teman sahabat saudaraku. Season bagaimana rezeki biar datang sendiri. Karena itu setelah itu semua kita menjalankan 12 macam ini, tinggal yakin, ainul yakin ke Allah. Yakin, ainul yakin ke Allah. Yakin Allah yang menggerakkan pelanggan ke tempat kita. Allah yang menjaga kita. Allah yang menjaga keluarga kita. Allah yang mencerdaskan kita. Allah yang menghebatkan kita. Allah yang memberi segalanya tentang kita. Setelah itu semua diyakini. Yakin, ainul yakin, dan butuh ilmu tidak, ilmu memperhatikan. Termasuk kita kasih sayang pada semut-semut di kanan kiri kita, ada sedekah semut, sedekah ujung dan lain sebagainya tadi. Itu penting sekali. Nah, sebelum itu malam berdoa untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk usahanya, untuk pelanggannya, untuk satu RT, satu RW, teman sahabat sampai sedunia. Dan untuk yang sudah mendahului kita, termasuk kanan kiri kita, leluhur wilayah sini, lingkungan kita, leluhur usaha kita, leluhur kita, sampai leluhur se-Indonesia kita doakan. Jadi setiap hari sebelum tidur doa yang sudah mendahului kita sampai leluhur Indonesia, sampai pahlawan kemerdekaan, pahlawan revolusi, dan mendoakan yang masih hidup dari diri kita, keluarga, sampai lingkungan, sampai pelanggan kita, sampai buyer bos dan teman-teman kita, saudara kita semuanya. Oke, itu aja teman sahabat, season yang pertama kita udahi. Semoga ada manfaatnya, bukan bermaksud untuk menggurui atau menasihati. Jikalau ada salah, saya minta maaf. Bila tak begitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.